Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'u Allah ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa sadatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan mereka semuanya. Semoga yang sedang sakit Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang menjalani merasakan masalah ataupun musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, dan semua kebaikan yang kita dan mereka harapkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil lailah istimrari darsina fi darsil uslubil arabi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita jumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran uslub bahasa Arab. Pada minggu yang lalu kita sudah mengenalkan dan menggambarkan bagaimana cara membuat uslub yang terbuat dari yang terbuat dari musyar ilaih, yang terbuat dari idhofah. Musyar ilaihnya terbuat dari idhofah, baik mufrad, musanna maupun jamak. Kemarin sudah kita bahas dan juga kemarin sudah kita berlatih bersama-sama. Bahkan juga ditambahkan dengan buat kalimat dari kata hatta, ya, hatta. Nah, Bapak Ibu semua, kita akan lanjutkan malam hari ini pembelajaran kita dan saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Al-yawma yawmul ahad. Anaktub at-tari awalan. Al-yawma yawmul ahad. At-tari as-sabi' wal ishrun min Yuli sanata alfain khamsin wa ashrin miladiyatan atau masihiyatan. Sekilas saja untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari kemarin itu tentang kata sehingga, ya. Sehingga motivasiku sangat kuat. Motivasiku sangat kuat. Motivasiku sangat kuat. Nah, kemarin sudah kita sampaikan bahwa bedakan antara ungkapan sehingga yang diikuti oleh satu kata dengan sehingga yang diikuti oleh sebuah kalimat atau sebuah jumlah atau sebuah ayat. Contoh yang sehingga yang terbuat dari contoh dari kata sehingga yang diikuti oleh satu kata, misalnya sehingga malam. Sehingga malam. Nah, sedangkan contoh dari sehingga yang diikuti oleh sebuah kalimat atau jumlah atau ayat yang sempurna, misalnya sehingga motivasiku sangat kuat. Silakan Bapak lihat sehingga malam. Tuh, sehingga malam ada kata sehingga sesudahnya satu kata, yakni malam. Hanya satu kata, malam saja. Sedangkan yang di bawahnya sehingga motivasiku sangat kuat. Motivasiku sangat kuat ini sebuah jumlah, sebuah ayat. Motivasiku sangat kuat. Sehingga ini merupakan sebuah complete sentence, ya, sebuah jumlatun mufidatun. Nah, menggunakan kata sehingga itu caranya perhatikan. Kalau sesudah sehingga itu merupakan satu kata saja, maka kata sesudah sehingga itu menjadi majrur. Misalnya kita tahu sehingga itu kan bahasa Arabnya hatta. Berarti kalau sampai malam atau sehingga malam itu bahasa Arabnya adalah hattal laili. Tuh, hattal laili. Nah, hatta merupakan huruf jar, al-laili merupakan majrur. Contoh yang lain misalkan hatta matla'il fajri. Hatta matla'il fajri, matla' itu majrur oleh hatta. Kalau matla'il fajri kan bukan satu kata tapi dua kata idhofah. Baik, matla'il fajri memang dua kata tetapi bukan sebuah kalimat. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Allah.
Jadi kata sesudah hatta apabila bukan merupakan jumlah atau bukan merupakan sebuah kalimat yang sempurna, maka kata sesudah hatta itu adalah majrur, baik satu kata tunggal maupun kata idhofah, kata rangkaian. Hatta laili, al-laili itu kata tunggal, bukan merupakan rangkaian idhofah. Sedangkan hatta matla'il fajri, matla'il fajri adalah idhofah, matla'i adalah mudhof, al-fajri adalah mudhof ilaih. Nah, matla'i karena diawali oleh hatta, hatta merupakan huruf jar, maka matla'i adalah majrur, makanya dibaca kasroh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu lihat, sehingga motivasiku sangat kuat. Sehingga itu kan kita tahu artinya bahasa Arabnya adalah hatta. Oke, kita tahu hatta. Nah, tetapi lihat dalam bahasa Indonesianya sehingga motivasiku sangat kuat. Motivasiku sangat kuat itu adalah sebuah jumlah, sebuah kalimat. Nah, lalu bagaimana ketika kita merangkai kata hatta yang diikuti oleh sebuah jumlah, sebuah kalimat? Nah, jawabannya adalah kalau setelah hatta diikuti oleh sebuah kalimat, maka hatta harus diikuti fi'il mudhari'. Saya ulangi lagi. Kalau kata sehingga yang bahasa Arabnya adalah hatta diikuti oleh sebuah kalimat atau jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, maka kata setelah hatta harus menggunakan fi'il mudhari'. Harus menggunakan fi'il mudhari'. Hatta yajlisa, hatta yasma'a, hatta nakuna, hatta hatta naro dan seterusnya, hatta yarka'a, hatta yasjuda dan seterusnya. Nah, tapi kita lihat sekarang motivasiku sangat kuat. Motivasiku sangat kuat, lihat. Motivasiku itu isim, bukan fi'il, bukan kata kerja. Sangat kuat juga. Sangat itu kan hal, jiddan bahasa Arabnya. Sedangkan kuat itu kata sifat. Jadi motivasiku sangat kuat, ini tiga kata dan tiga-tiganya bukan merupakan fi'il. Nah, sedangkan setelah hatta harus ada fi'il mudhari'. Nah, lalu bagaimanakah caranya? Nah, karena setelah hatta harus menggunakan fi'il mudhari', sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesianya motivasiku sangat kuat tidak ada fi'il, maka kita memerlukan fi'il mudhari' bantu. Yakni menggunakan kata yakunu begitu. Maka kalimat ini menjadi hatta menggunakan yakunu ya, dan fi'il mudhari yang diawali oleh hatta, maka fi'il mudhari ini menjadi mansub, maka menjadi hatta yakuna. Kenapa menjadi mansub? Karena sesungguhnya kata hatta yakuna asalnya adalah hatta an yakuna. Hatta an yakuna semula ya. Hatta an yakuna, namun an masdariyah, an huruf nasab dibuang jika diawali oleh hatta. Namun fungsinya atau amalnya tetap berlaku untuk yakuna. Maka yakuna menjadi fathah karena diawali oleh huruf an yang dibuang. Nah, tidak sedikit orang yang mengatakan hatta sebagai huruf nasab karena setelah hatta itu fi'il mudhari'nya mansub. Tidak sedikit yang mengatakan hatta sebagai huruf nasab. Nah, tetapi ketahuilah sesungguhnya hatta bukan huruf nasab. Yang menjadi penyebab kenapa fi'il mudhari' itu mansub ketika diawali oleh hatta sesungguhnya adalah an huruf nasabnya. Tetapi huruf an harus dibuang. Maka sehingga motivasiku sangat kuat menjadi hatta yakuna. Nah, yakuna ini adalah kata bantu atau fi'il mudhari' sebagai bantuan untuk memunculkan fi'il mudhari' untuk kalimat sesudahnya. Nah, motivasiku sangat kuat. Motivasi itu apa kemarin bahasa Arabnya? Dafi'atun, dafi'atun. Motivasiku berarti dafi'ati.
dafiati. Nah, lihat, dafiatun kan ada ta marbutoh, muannas. Nah, ketika ada yakuna berarti dafiati ini adalah isim yakuna. Nah, dafiati muannas, maka kalau ada fa'il atau isim yakuna muannas, maka fiilnya juga harus muannas. Sedangkan yakuna kan dhamirnya huwa, bukan muannas tetapi hiya. Bukan muannas tapi muzakkar. Nah, agar yakuna menjadi muannas, maka yakuna ditukar menjadi hiya. Nah, ingat dhamir hiya untuk yakuna adalah takuna. Jadi kalimatnya menjadi hatta takuna tuh. Ingat ataya, nataya, atata, nataya itu kan rumusnya. Nah, karena ini muannas maka menjadi hatta takuna dafiati, sangat kuat, qawiyatan jiddan, begitu, qawiyatan jiddan. Sudah begitu. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu ingat, setelah hatta kalau merupakan kalimat yang sempurna, maka hatta harus diikuti fi'il mudhari. Kalau kalimat itu tidak ada fi'il, maka diberi fi'il bantuan, yakni kana yakunu, ya, yakunu atau yakuna ketika ada hatta, dan dhamirnya sesuaikan. Kalau mudzakkar maka yakuna, kalau muannas maka menjadi takuna, maka bacanya menjadi hatta takuna. Untuk kalimat ini sehingga motivasiku sangat kuat, maka bahasa Arabnya adalah hatta takuna dafi'ati qawiyatan jiddan. Qawiyatan kenapa dibaca fathatain? Karena kedudukannya adalah khobar takuna. Begitu. Nah, terakhir bagaimana contoh untuk kalimat yang diawali oleh sehingga tetapi kalimat itu merupakan jumlah fi'li. Merupakan jumlah fi'liyah, sehingga tidak perlu kata bantu berupa fi'il yakunu, ya, fi'il bantu. Nah, saya beri contoh misalnya gini. Sehingga saya duduk tuh di atas kursi. Sehingga saya duduk di atas kursi. Nah, lihat. Sehingga saya duduk di atas kursi. Ada kata sehingga. Dan berikutnya ada kalimat yang sempurna, yakni saya duduk di atas kursi. Nah, di sini ada kata kerja tidak? Ada. Apa kata kerjanya? Duduk. Nah, saya duduk di atas kursi itu kan bahasa Arabnya adalah ajlisu alal kursiyi. Saya duduk di atas kursi. Saya duduk ajlisu di atas kursi alal kursi. Tuh. Ajlisu alal kursi ini merupakan sebuah kalimat yang sempurna. Ajlisu adalah fi'il mudhari. Nah, kemudian kita masukkan hatta sebelumnya, maka menjadi hatta. Nah, karena ajlisu adalah fi'il mudhari, maka sesudah hatta tidak perlu ada yakuna lagi atau akuna, tidak perlu. Karena apa? Karena sudah ada fi'il mudhari di situ, yakni ajlisu. Tinggal harokatnya kita sesuaikan. Karena ada hatta, maka fi'il mudhari harus menjadi fathah. Sehingga semula ajlisu maka menjadi hatta ajlisa. Kenapa dibaca ajlisa? Karena sesungguhnya awalnya adalah hattaan ajlisa. Nah, itu saja ulangan bahasan yang kemarin. Yang minggu lalu kita sudah pelajari, ya. Jadi itulah cara menggunakan hatta. Dan hatta sudah sering kita dengar, tetapi mungkin sebagian kita masih belum tahu cara menggunakan hatta dalam kalimat, baik dalam satu kata yang tunggal maupun kalimat yang sempurna. Ini contohnya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang lain, bahasan berikutnya, coba Bapak Ibu semua, kita minta waktu sebentar untuk Bapak Ibu berlatih membuat kalimat dari hatta. Dan setelah hatta harus berupa kalimat. Dan kalimatnya boleh ada fi'il, kata kerja, boleh tanpa fi'il.
Tetapi kalau nanti ada fiil, maka gunakan fiil tersebut menggunakan mudhari dari fiil itu, dan jika tidak ada fiil, jika tidak ada kata kerja, maka munculkan fiil bantu berupa yakuna atau takuna atau akuna, tergantung domirnya yang akan kita gunakan. Baik, sekitar 15 menit saya akan beri waktu untuk berlatih. Silakan, siapa yang akan membuat kalimat yang diawali oleh hatta? Dan sesudah hattanya harus kalimat yang sempurna. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ibu Laila, silakan. Ustaz, boleh saya tanya tadi tentang nombor 2 dan nombor 3 yang contoh Ustaz kasih. Ya, Kedua-duanya menggunakan hatta dan memasukkan fi'il mudhari' selepasnya. ya, Uh, di apa tu yang dikatakan menasabkan adalah an yang dikatakan an mudmarah ya Ustaz. ya, al-mudaru wujuban. Okey. Yang pertama, yang kedua, dua-dua kalau kita lihat sama jumlahnya menggunakan fi'il mudhari'. Yang satu kita boleh gunakan fi'il naqis. Yang yang kedua tu fi'il naqis Ustaz. Tapi kalau kita i'rabkan dia berubah kedudukan. Ya, ada isim, ada khabar. Iya, Kalau yang kedua jumlah fi'liyah bukan fi'il naqis, tapi dia menjadi kedudukan i'rab fi'il fa'il maf'ulun bihi. Sebegitu ya Ustaz? bukan maf'ul bih, tapi jar majrur. Oh, jar wa majrur. Ala kursi jar majrur. Okey. Tidak ada maf'ul bih sebab ajlisu itu fi'il lazim. Ah, kalau kita gunakan fi'il yang mutaaddi Ustaz, di situ ada. Kalau pakai model muta'addi, tentu saja nanti ada maf'ul bihnya. Oh, okey okey. Hatta asma'a kalamallahi misalnya. Oh, Hatta anduro al-jabala misalnya. tengok pada fi'il yang kita gunakannya. Betul. Tergantung jumlahnya, apakah fiilnya itu fiil lazim atau fiil muta'addi. Kalau fiil lazim tak perlu ada maf'ul bihi. Tapi kalau fiil muta'addi, maka sesudah fiil dan fa'il ikuti dengan maf'ul bihi-nya. Baik, syukran Ustaz. Faham. Oke, baik. Selamat, boleh lah. Baik, silakan kita mulai dahulu. Kita berlatih buat kalimat dari hatta. Ini kalimat yang mudah, tetapi harus kita berlatih banyak. Silakan, siapa yang hendak membuat kalimat dari kata hatta? Kalimat sederhana saja boleh. Berapa baris, berapa kata saja ya, satu baris boleh. Satu baris, satu line. Silakan, siapa yang mau coba membuat kalimat dari kata hatta? Silakan. Siapa yang mau coba? 3 orang mungkin ya, kurang lebih, atau kurang lebih lah, 3 orang kurang lebih. Lebih kurang. Silakan, siapa mau ambil kesempatan? Boleh saya cuba Ustaz? Ibu Ida, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hatta aqra'al Qur'ana ba'da salah. Hatta taqra'al Qur'an. Saya baca, saya iya, iya. aqra'ah. Betul. Hatta aqra'al Qur'an ba'da sholati. Terus? Sudah? Sudah. Sudah. Bagus. Alhamdulillah. Hatta aqra'al Qur'ana ba'da sholati. Sehingga saya membaca Al-Quran selepas sholat atau sesudah sholat. Bagus Ibu Ida, Alhamdulillah. Selamat. Baik, berikutnya lagi siapa mau coba? Saya Mudah, cuba kan? Ustaz. Ibu Sabar ya. Sabaria, silakan. Saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta naftahal mirwahata Hatta naftahal mirwahata. Baik. waqtal harri. Hatta naftahal mirwahata waqtal hari. Mirwahata waqtal hari. Waqtal hari. Ya, waqtal hari. Bagus. Ibu Sabaria boleh terjemahkan. Sehingga kami membuka Ustaz, menghidupkan kipas angin. Ya, betul.
ketika waktu panas. Hari Ketika waktu panas. panas, ya. Eh, apa namanya? Kalau kita merasa panas itu bahasa Indonesia itu kan namanya gerah. Kalau tubuh kita merasa panas itu bahasa Indonesia itu namanya gerah. Kalau bahasa Melayu bagaimana? Kalau tubuh kita merasa panas itu apa namanya? Sehingga kita berkeringat. Bahasa Melayu, bahasa Singapura apa itu? Berpeluh. Berpeluh ya, berpeluh. Sehingga kita merasa berpeluh ya. Oke, oke, berpeluh. Oke. Baik, bagus Ibu Sabari. Alhamdulillah. Berikutnya lagi siapa mau Ibu ambil Iman, Ustaz. kesempatan? Ibu Bismillah. Iman, silahkan Ibu Iman. Hatta akala Hatta akala fi'il madhi atau fi'il mudhari? fi'il ast- fi'il mudhari akala, saya makan. Akala yakulu. Kalau anak akulu. Oh, astagfirullah, akulu. Hatta Akula. akulu, terlupa lah Ustaz. Ya, hanya panjang. Hatta akula. Hatta akula Ya. as-samaka Samaka fil mat'am. fil mat'am. Sehingga, Ibu terjemahkan silakan. Sehingga setelah saya makan ikan di kedai makan. Sehingga saya makan ikan, tidak setelah. Sehingga saya makan ikan. Saya Bukan makan. sehingga setelah. Sehingga saya makan ikan di restoran atau Ya. makan restoran ya. Oke, baik, bagus, selamat Ibu Iman. Alhamdulillah. Siapa lagi? Dua orang lagi siapa mau ambil kesempatan? Saya coba Pak. Haji Parman, silakan Pak Haji. Coba periksa ya, betul nggak usulnya? Ya. Idza kunta Idza kunta tastati'u bagus. Idza kunta tastati'u antazir qalilan hatta ghadin. Idza kunta tastati'u antantaziro ya menanti ya. Fantazir. Oh, idza kunta tastati'. Oke. Fantazir. Oke. Berarti gunakan fi'il amr Pak Haji ya? Ya, fantazir. Oke, fantazir. Qalilan Fantazir qalilan, betul. hatta ghadin ke ghadan Pak? Setelah hatta harus kalimat Pak Haji, harus jumlah. Yang kita minta sesudah hatta gunakan kalimat. 5 ya. Oh tadi Pak Haji, hatta apa tadi? Hatta Besok, esok. hatta godi ya. Berarti Godi. satu kata. Kalau kita mengatakan hatta godi berarti hanya satu kata. Sampai besok ya, hatta godi. Nah, hatta sesudahnya al-godi. Al-godi kalimat atau kata? Jumlah atau kalimat? 5. Kalimat, berarti ya secara nahu udah betul, ini udah bagus. Ini sudah benar. Idza kunta tastati'u fantazir qalilan hatta al-ghadi. Jika engkau mampu, maka tunggulah sedikit sampai besok. Itu betul. Udah benar, selamat. Tetapi yang kita minta sesudah hatta gunakan jumlah. Jadi setelah hatta ada jumlah yang terdiri dari fi'il, fa'il dan begitu seterusnya Pak Haji. Ini sudah oke. Tapi saya minta selepas hatta Pak Haji gunakan jumlah fi'liyah. Idza kunta tastati fantazir qalilan hatta. Kamu cakap hingga ketibaan beliau, ketibaannya Beliaunya siapa? Sebut nama. guru. Sehingga ustadz datang, sehingga guru datang. Ya. Hatta Al-ustazu setelah hatta harus fi'il mudhari. tiba apa ya? Datang bahasa Arabnya apa? Tiba. Ja'a Yaji'u. yaji'u berarti hatta Yaji'ul ustazah. Hatta yaji'u al-ustazu. hatta yaji Yaji'a. yaji'a. Hatta yaji'a kan? Setelah hatta masuk. Yaji'a al-ustazu. Nah, begitu. Nah, ini bagus ini. Hatta yaji'al ustadu. Nih, yaji'ul ustadu jumlah fi'liyah, yaji'u fi'il, al ustadu fa'il. Itu sudah jumlatun mufidatun.
Tetapi yaji'u ini jumlahnya fiilnya fiil lazim. Jadi tidak perlu ada maf'ul bihi. Jadi hatta yaji al ustadz, sehingga guru datang atau sehingga guru tiba. Nah begitu. Nah, bagus, selamat Pak Haji. Jadi setelah hatta gunakan jumlatun fi'liyatun. Ini yang kita sedang buat. Sedangkan hatta al-ghodi, kalimat itu sudah benar, usutnya sudah oke, sudah bagus. Hanya yang hatta al-ghodi merupakan satu kata, bukan sebuah kalimat. Dan latihan kita saat ini adalah menggunakan hatta diikuti oleh kalimat atau jumlatun mufidatun. Begitu. Selamat pagi, alhamdulillah. Amin. Masih ada waktu, boleh kalau ada yang mau coba. Masih kita beri kesempatan. Baik, Ustaz. Ibu Nazra, silakan Ibu. Hatta Iya, hatta nal'aba nal'aba, bagus. Terus al-kuratul qadam. kurotal qadami mudhof, tak boleh ada alif. Kuratul qadam Kurotal qadami, ya. fi mal'abi. Mal'abi. Iya, seperti ini bagus, alhamdulillah. Ibu boleh terjemahkan. Sehingga kami bermain bola sepak lah di Iya, padang. di padang atau di lapang. Hatta nal'aba kurotal qadami fil mal'abi. Hatta nal'aba ini fiilnya fiil muta'addi. Makanya kurota ini maf'ul bihi. Fa'ilnya nahnu, ya jember nahnu. Hatta nal'aba kurota. Kurota mudhof, makanya tak boleh ada alif lam. Nah, dia fathah karena maf'ul bihi. Al-qadam mudhof ilaih fil mal'abi jar majrur fi huruf jar al-mal'abi majrur. Sehingga kita atau kami bermain bola sepak bola atau bola sepak fil mal'abi di lapang atau di ladang. Ladang. Padang, ya maaf, di padang. Kalau bahasa Indonesia lapang, kalau bahasa Melayu padang, ya Ibu ya. Iya. Oke, baik, selamat Ibu Nazal, alhamdulillah. Boleh, masih ada waktu, silakan. Ibu Zahra Ahmad, silakan Ibu. Boleh Ustaz. Ya. Tantazirul al-bintu Tantadirul bintu. ummaha Bagus, tantadirul bintu ummaha. hatta Ya, tanama hatta tanama ala sariri. hatta tanama ala sariri. Semoga ibunya segera datang, Ibu, ya. Ibunya sedang kemana? Ya, silakan Ibu terjemahkan. Hatta tantadirul. Anak perempuan itu Ada yang kurang. Maaf. ya, Bentar, saya ada yang salah. Ada yang kurang. Hatanya belum tertulis. Sebentar. Oke. Hatta tanama, ya. Tadi hatta belum tercatat. Hatta tanama ala sarir. Ya, silakan Ibu Zahra terjemi ila Indonesia, ya. anak perempuan itu menunggu ibunya sehingga tertidur di atas katil. Iya. Anak perempuan itu menunggu ibunya sehingga ia tidur di atas katil atau di atas ranjang. Bagus, selamat Ibu Zahra Ahmad, alhamdulillah. Masih ada masa, silakan kita berwaktu. Mereka ada mau coba. Ya, Ibu Siti Munira mau coba, Ibu, silakan. Ibu. Maaf Ustaz, belum sedia. Oh, belum sedia, baik. Ya, Pak Haji Tahir barangkali mau coba. Sehingga saya masuk bilik untuk tidur. Macam mana Ustaz? Boleh, silakan lagi. Uh, Hingga saya masuk bilik untuk tidur. Hatta ada hulal. Betul. Bilik apa Ustaz? Al-hujratu. Hatta ada hulal al-hujratu. Maf'ul bih dong ketika dia dihamu dalam sebuah kalimat. Hatta adkhulal hujrata. Hatta adhulal ajrota. Hujrota. Ya. Lil naumi. Ya, begitu, bagus, alhamdulillah. Hatta adkhula al hujrota. Adkhula ini mansub oleh hattaan. Al hujrota fathah ini karena maf'ul bihi.
Linomi jar majrur. Bagus, selamat pagi. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Syarifah Radia, boleh mencoba Ibu, silakan. Ibu Syarifah, boleh Ibu? Siap, Ibu mau coba, silakan. Ya, saya coba ya Ustaz. Iya. Ahfizu, Bagaimana Ibu? ahfizu. Apa itu? Macam ni, hafaza, Oh, ahfazu. Hafidhu yahfazu. Jadi ahfazu. ahfazu, okey. Ahfazul Qur'ana Ahfazul Quran, baik. hatta Hatta anamu. hatta Anamu ya Ustaz, kalau saya setelah hatta hatta ya tu fi'il mudhari ya Ustaz? iya betul. Nah, fi'il mudhari ketika diawali oleh hatta, ingat hatta asalnya hattaan. Hatta? Hatta ana. Oh, hatta anamu. Hatta anama. Oh, anama. Oh ya, betul anama. Lupa Ustaz. Allah. Iya. Setiap fi'il mudhari diawali oleh hatta, mansub, maka fi'il mudhari menjadi mansub. Benar Ustaz. Karena sama dengan hattaan asalnya. Oke. Nah, tadi hanya harokatnya saja Ibu yang belum tepat ya. Jadi harusnya adalah hatta anama. Oke ya Bu ya. Ya baik Ustaz, betul. Oke, alhamdulillah, selamat Ibu Syarifah Radia, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Boleh ada 2 orang lagi nih, baru 8 nomor, boleh sampai 10 nomor. Siap mau Saya coba? cuba Ustaz. Ibu Laila silakan Ibu. Hatta yaumil ahadi. Hatta yaumil atau yaumal Ustaz? Hatta huruf jar. Hatta yaumil ahadi Hatta yaumil hadi, terus nata'allamu nata'allamu lughatal arabiyyati. nata'allamu al-lughatal arabiyyata maful Nazman. Lughatal sifah wa mausuf Ustaz. Iya. Terus Hatta yaumil ahadi nata'allamu kulla usbu'in. kulla usbu'in. Terus Tak boleh berhenti di situ Ustaz. nah, Bergantung ya. yang kita minta sesudah hatta harus ada fi'il mudhari. Oh, okey. Coba di sini hatta yaumil ahadi. Yaumil ahadi fi'il mudhari bukan? Bukan. Hatta Berarti tidak sesuai dengan yang kita mau. Oh, okey. Ustaz nak yang selepas hatta tu datang fi'il mudhari Iya. Hatta nata'allama lughatal arabiyyah. Begitu. Hatta nata'allamal lughatal arabiyyata. Sehingga kita belajar bahasa Arab, gitu kan? Hatta nata'allama lughatal al-lughata maf'ul bihi lughatal arabiyyata kulla usbu'in. Sehingga kita belajar bahasa Arab setiap minggu, setiap pekan kan? Ya. Berarti yang sebelum hatta tidak ada kalimat Ibu ya? Kosong ya? Tak ada. Ada, oke. Berarti saya baik. Sebab Ustaz nak mula dengan hatta kan? Ya. Kenapa Ibu? Oh, hatta ni boleh berada di depan atau di belakang. Sesungguhnya hatta itu kalimat sambung, artinya sebelumnya ada kalimat. Oh, okey. Tapi ceritanya kalimat sebelumnya tidak kita sebut lagi. Misalkan gini, saya masuk kelas sehingga saya belajar bahasa Arab setiap minggu. Adkhulul fasla hatta ata'allama al-lughatal arabiyyata kulla usbu'in. Begitu. Tapi yang kalimat awal sebelum hatta kita tidak sebut, tetapi sesungguhnya hatta itu biasanya di awal, di tengah kalimat ya, sesudah kalimat sebelumnya. Tapi ini kita buat contoh untuk contoh saja langsung hatta tanpa diawali oleh kalimat sebelumnya, begitu Ibu. Latihan. Untuk latihan saja, betul. Baik, satu orang lagi, satu nomor. Munirah cuba Ustaz. Ibu Laila tadi sudah, alhamdulillah. Sekarang Ibu Siti Munirah, silakan Ibu. Hatta uhawila Hatta uhawila
Uhawila, ya baik. Durusal ustaz. Hatta uhawila durusal ustazi. Ya. Masih ada lagi? Dah. Ya. Silakan Ibu tarjimi ilal Indonesia. Sehingga saya mencuba pelajaran ustaz. Iya, pelajaran-pelajaran Ustaz. Sehingga saya mencoba atau mengusahakan pelajaran-pelajaran Ustaz. Alhamdulillah, selamat Ibu Siti Munira. Nah, selesai sudah 10 kalimat yang kita latih malam hari ini. Yang kita buat malam hari ini, buat uslub dari kata hatta, dan sesudah hatta merupakan sebuah kalimat yang sempurna. Ingat, setelah kata hatta, kalau menggunakan kalimat, maka menggunakan fi'il mudhari'. Kalau ada fi'il mudhari', munculkan fi'il mudhari'nya, tapi kalau tidak ada, maka munculkan fi'il mudhari' bantu yang berupa kana yakunu. Berarti fi'il mudhari'nya adalah yakunu. Dan setelah hatta, maka fi'il mudhari' itu menjadi mansub. Maka menjadi hatta yakuna, hatta takuna, hatta akuna. Kenapa menjadi mansub? Karena sesungguhnya setelah hatta itu ada an masdariyah, an huruf nasab, sehingga hatta yakuna semula adalah hatta an yakuna. Itu saja. Selamat. Alhamdulillah rabbil alamin. Cukup. Baik, Bapak Ibu semuanya. Selesai sudah bahasan kita tentang cara membuat kalimat uslub dari kata hatta yang merupakan kalimat sempurna. Sesudah hatta merupakan kalimat yang sempurna. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran baru. Nah, ini juga penting. Coba Bapak Ibu tengok ya. Ini sangat sering kita temukan. Apalagi. Apalagi, bahasa Arabnya apa? Apalagi. Apalagi guruku menyemangatiku, menyemangati, encourage ya, menyemangati, memberi semangat maksudnya, menyemangatiku untuk belajar. Untuk belajar sambil bekerja. Oke. Apalagi guruku menyemangatiku untuk belajar sambil bekerja. Baik. Apalagi itu bahasa Arabnya adalah la siyama. La siyama. Apalagi. Bahasa Melayu gunakan juga apalagi. Gunakan ya. Gunakan. Sama ya. Sama Ibu. Apalagi ada ya. Ada. Oke, baik. Guruku, oke. Menyemangati itu boleh kata syajja'a yusajji'un atau harrodo yuharriru atau hassa yahussu. Harrodo yuharriru atau hassa yahussu. Hassa yahussu. Boleh, tiga-tiganya boleh. Nah, belajar ta'allama yata'allamu, bekerja itu amila ya'malu. Nah, di sini sambil itu maksudnya menggunakan kata ma'a ya. Nanti gunakan sesudah ma itu harus isim, sebab ma itu huruf jar ya, sehingga menjadi majrur, makanya harus isim. Bekerja amila ya'malu. Ketika amila ya'malu ditukar menjadi isim, maka menjadi amalun. Maka sambil bekerja menjadi ma'al amali. Oke, saya buat dahulu ya contoh kalimatnya. Nanti Bapak Ibu boleh buat kalimat sesudah ini. Apalagi guruku la siyama sajja'ani. Tuh. Sajja'ani. Sajja'ani. Apalagi guruku, gurukunya belum muncul ya. Kenapa setelah saja harus ada ni? Sebab kalau i itu tidak bisa di ujung, harus sesudah fi'il ya. Maka sajja'ani.
hatta syajja'ani. Al-ustadu, jadi al-ustadu sebagai fa'il dari sajja'a ditempatkan sesudah maf'ul bihi. Sajja'a adalah fi'il madhi, lalu ni itu ada dua huruf, nun dan ya. Nun itu adalah nunul wiqayati, sedangkan i itu bermakna saya. Sajja'ani, menyemangatiku. Siapa? Al-ustadu, fa'il dari sajja'a. Apalagi guruku memberiku semangat atau menyemangatiku untuk belajar sambil bekerja. La siyama sajja'anil ustadu lit ta'allumi, untuk gunakan kata li. Lit ta'allumi, karena li adalah huruf jar, maka sesudahnya harus majrur, dan majrur adalah isim. Meskipun bahasa Indonesianya adalah belajar, belajar adalah kata kerja. Namun karena sebelum kata belajar menggunakan kata li yang bermakna untuk, sedangkan li adalah huruf jar, maka belajarnya harus juga menjadi masdar, isim masdar yang bermakna aktivitas, activity. Nah, ta'allama adalah fi'il madhi, isim masdarnya ingat kita sudah belajar cara buat isim masdar, maka menjadi ta'allumun, ta'allama ta'allumun. Tafakkaro tafakkurun, tadabbaro tadabburun, tasyakkaro tasyakkurun, tawallada tawalludun, dan sebagainya. Maka karena diawali oleh li, sehingga ta'allama ya ta'allamu menjadi ta'allumun, diawali li menjadi lit ta'allumi. La siyama syajja'anil ustadu lit ta'allumi, sambil bekerja, ma'al amali. Nah, huruf jar, dan setelah huruf jar juga harus majrur, dan majrur itu harus terbuat dari isim. Meskipun bahasa Indonesia bekerja adalah kata verb atau kata fi'il, namun karena diawali oleh ma'a ada huruf jar, maka kata sesudah ma'a harus menggunakan isim. Dan ketika isim itu bermakna activity, maka isimnya ditukar menjadi isim masdar. Nah, amila ya'malu fil madhi dan mudhari', isim masdarnya adalah amalun. Lalu diawali oleh alif lam maka menjadi al-amalu. Diawali oleh ma'a huruf jar maka menjadi ma'al amali. La siyama syajja'anil ustadu, atau la siyama harrodoni al ustadu. Syajja'ani boleh, atau harrodoni, harrodo, haridil mu'minina ala qital, harrodoni, atau hassani ala. Kalau hasan nanti bukan lit ta'allum, itu hassani ala ta'allumi ma'al amali. Hassani, tetapi agar tidak pening ya, gunakan saja syajja'a atau harodo. Kalau hassa nanti ada yang berubah hasani ala ta'allumi ma'al amali. Itu. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu kesimpulannya, untuk membuat kalimat apalagi gunakan kata la siyama. La siyam apalagi. Dan sesudah la siyama boleh jumlah fi'liyah, boleh jumlah ismiyah. Boleh fi'il dulu, boleh isim dulu. Nah, jadi boleh kita ucapkan la siyama syajja'ani al-ustadu, boleh begitu, atau la siyama al-ustadu syajja'ani, boleh. Sesudah la siyama boleh fi'il, boleh isim. Jadi kita boleh ucapkan la siyama syajja'anil ustadu, atau la siyama al-ustadu syajja'ani lita'allumi ma'al amali. Seperti itu. Sampai di sini dulu, barangkali ada soalan silakan. Tak ada. Kalau tak ada, kita berlatih dahulu 5-10 menit membuat kalimat dari kata la siyama. Untuk itu harus banyak berlatih. Tidak perlu banyak-banyak kita belajar teorinya, tetapi banyak berlatih. Sebab berlatih itulah yang akan membuat kita banyak ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin dan hari ini. Tayyib, siapa yang mau membuat kalimat dari kata apalagi atau la siyama?
La siyama. Oke, kalau belum saya dahulu ya. Saya contohkan dahulu. Misalnya gini. Uhibbu as-siyahata. Saya mencintai wisata. La siyama ilal jabali, misal ya. Wal bahri. Tuh. Uhibbu siyahata la siyama ilal jabali wal bahri. Aku mencintai atau aku menyukai wisata, tur ya. Apalagi ke gunung dan laut. Itu contoh. Itu yang saya buat. Nah, setelah la siyama di sini saya gunakan ilal jabali huruf jar majrur ya. Ila huruf jar al jabali majrur. Bukan isim, bukan fi'il. Jadi la siyama itu bebas. Sesudahnya boleh fi'il, boleh isim, boleh huruf jar majrur. Itu yang saya buat, simple saja. Boleh, silakan siapa yang mau coba. Siapa mau ambil kesempatan membuat kalimat dari kata apa lagi? Ada tak? Mau coba? Apa lagi? Tak boleh mulakan yajibu tak Ustaz? Boleh. Saya cuba Ustaz Silakan, Ibu Zarahmat. Yajibu at-talibu. Yajibu ala talibi. Oh, yajibu Failnya adalah aktivitas yajibu apa? Yajibu ala talibi. Ala talibi. La siyama. La yajibu ala talibi apa? Atau at-ta'allum, belajar ya? Ya, belajar. Ya. Yajibu ala ta'allumi, yajibu ala talibi at-ta'allumu. Artinya namanya ala talibi jar majrur. At-ta'allum ini yajibu ala talibi at-ta'allumu. Kenapa at-ta'allumu dhamma? Karena fa'il dari yajibu. Jadi yang wajib itu adalah belajarnya. Cuma siapa yang diwajibkan belajar? Murid. Yajibu ala talibi at-ta'allumu. Terus bagaimana Ibu? La siyama. La siyama, bagus. An yakhruja. La siyama bagaimana Ibu? Mohon maaf. Keluar. An yakhruja. Maksudnya boleh Ibu tahu maksudnya bagaimana? Artinya wajib atas pelajar itu belajar. Ya. Apalagi dia keluar dari rumah. Untuk keluar dari rumah. Keluar untuk belajar lah. Murid wajib belajar apalagi ia keluar mau keluar maksudnya mau keluar negeri. Ya, ke negeri. La siyama idza arada al-khuruja min al-baladi. Ya, begitu. La siyama idza arada al-khuruja. La siyama idza arada al-khuruja. Min baladihi. Seorang murid wajib belajar apalagi idza arada al-khuruja, apalagi jika ia menginginkan keluar dari negerinya. Gitu. Ya, bagus Ibu, selamat. Alhamdulillah Ibu Zarahmat. Ustaz. Ibu Muiman cuba Ustaz. Ibu Iman silakan. Bismillah.
Sebentar Ustaz saya tukar. Ya, Saya gunakan Ustaz punya uhibbu dulu. Bismillah. ya, silakan. Uhibbu Hibbu al-fawakihatu. al-fawa. Al-fawakihata. Al-fawakihah itu jama, tak boleh ada tamar buto. Mufradnya fakihatun. Kalau ibu mau gunakan tamar buto, al-fakihata. Al-fawakihah. Buah-buahan. Ya, banyak kan? Banyak betul. Hibbul fawakihah, bagus. La siyama Ya, siyama. lit ta'ami. Nah, siyama bagaimana ibu? La siyama lit ta'ami. Bi atau li? Li. Oh. Ataupun mana yang li untuk makan. Oh, untuk makan. Oh. Apa lagi untuk makan? Nah, siyama untuk makan atau untuk makanan? Untuk makan ya? Untuk makanan. Apalagi makan buah durian. Abu Syaukati. Oh, la siyama. Apa lagi? Saya suka uhibbu buah-buahan. Apalagi buah durian. Ya, begitu saja. La siyama durian, begitu saja. Abu Syaukat. Ya, la siyama durian atau Abu Syauka. Ya. Ya, ini ada yang mengatakan bahwa durian itu adalah Abu Syauka. Sebab banyak duri ya. Abu itu ayah. Asyauka itu maksudnya duri. Nah, buah yang banyak duri itu kan durian. Nah, maka durian itu disebutkan Abu Asyaukati. Nah, karena uhibbu ini fi'il mudhari dan muta'addi, makanya al-fakihah maf'ul bi kan fathah ya. Nah, la siyama durian ini berarti badal kepada al-fakihah sehingga menjadi la siyama aba gitu. Nah, siyama abal syaukati. Bagus, selamat, alhamdulillah. Ibu memang suka durian. Naam. Ya. Di Singapura banyak durian ya, atau di Malaysia. Sekarang lagi musimnya Ustaz, Di alhamdulillah. musim ya. Baunya, harumnya sampai jauh ya. Iya. Baik, bagus, selamat Ibu Iman. Adakah lagi yang mau coba? Silakan kita berlatih bersama membuat kalimat la siyama. Ini sangat simpel membuat la siyama. Bisa kita buat apa saja. Saya cuba, Ustaz. Ibu Laila, silakan. Al-ghabu. Arghabu. Argabu boleh. Argabu. Al-ghabu at-ta'lima. Argabu ta'lima. Atau ibu senang belajar gitu. Ibu senang mengajar gitu maksudnya ya. Naam. Atau belajar, Ustaz? At-ta'aluma. At-ta'luma. Berarti gunakan fi. Argabu fit ta'alumi. Fi ta'lim. Argabu fit ta'alumi. La siyama. La siyama. Fil Qur'an wal hadith. Wal haditha. Gitu, Ustaz. Argabu fit ta'alumi la siyama. Fil Qur'an wal haditha. Fil Qur'ani fi rubjan. Fil Qur'ani wal hadithi. La siyama fil Qur'ani wal hadithi. Fil Qur'ani wal hadithi fi harfu jarrin. Maka kata sesudahnya harus majrur dan ciri jarnya harus menggunakan kasroh, begitu ya. Wal hadithi. Bagus, selamat Ibu Laila, alhamdulillah. Baik, selamat. Sudah 4 orang, 4 nomor. Silakan berikutnya lagi. Siapa mau coba? Masih kita gunakan waktu untuk belajar. Haji Parman, silakan Pak Haji. Buddhalana. Ya, buddhalana bagus ini studi yang bagus ini. La buddhalana. Terus An-naqra'a kutubal ilmi. Buddhalana an-naqra'a kutubal ilmi. Siyama fi ayyamis syaibah. Kutubal ilmi la siyama. Siyama
Fi ayyamis syaibati. Bagus ini. Pak Haji kosakata mufradatnya banyak ini. Fi ayyamis syaibati. Fi ayyamis syaibati. Ya, bagus. Bagus ini. Ini menceritakan kita semua ya. Ya. La budda lana an naqra'a kutubal ilmi la siyama fi ayyamis syaibati. Bagus. Silakan Pak Haji Parman tarjim ila Indonesia. Kita harus membaca buku-buku ilmu, apalagi di hari-hari tua. Supaya tak nyanyuk, Pak. Orang isi kan nyanyuk. Bagus, selamat. Ya, bagus teman Pak Haji. Ini ustubnya bagus, kosakatanya bagus ya, mantap. Alhamdulillah, selamat. Ada lagi mau coba? Mudah kan gunakan kata la siyama ya? Mudah, senang, simple. Oke, masih kita tambahkan waktu. Ayo, siapa mengambil? Ustaz, Afwan, tadi taklim tu belajar. Bukan. Ta'allumi. Ta'allumun belajar, ta'limun mengajar. Okey. Ta'allumun dari ta'allama, mazid wazan 5, ta dan syiddah. Kalau ta'limun dari 'allama, mazid wazan 3, sama syiddah. Tafsirun, ta'limun itu satu wazan ya. Okey, syukran Ustaz. Oke, baik. Selamat masukkan. Siapa lagi mau coba ambil kesempatan membuat kalimat dari kata apa lagi? Saya cuba Ustaz. Ibu Sabaria. Bismillahirrahmanirrahim. Nashtari as-sallajata wal mizya'a as-sallajata wal midya'a la siyama binuqudina. La siyama binuqudina. Ya, bagus, selamat. Silakan Ibu Sabaria tarjimi ilal Indonesiyati. Kami membeli gulkas Ustaz peti sejuk. Kalau di Salajata apa? tak Kalau dengar? bahasa Indonesia kulkas betul. Kalau bahasa Melayu Gulkas. Peti sejuk. peti sejuk. Oke, peti Ya. sejuk. Sudah. Dan radio. Peti sejuk kulkas ya. Dan radio, Apa lagi dengan duit kami? apalagi dengan duit kami. Iya, bagus, selamat. Alhamdulillah. Atalaja kulkas. Bahasa Indonesia kulkas, bahasa Melayu peti sejuk. Ya, baik. Saya baru tahu. Alhamdulillah, makasih. Makasih banyak Bu Sabaria. Selamat Ibu Sabaria. Alhamdulillah. Siapa lagi mau coba membuat kalimat dari kata la siyama? Ibu Nazira, silakan Ibu. Tak belum Ustaz. Belum. Ibu Siti Munira, silakan. Saya macam apa tahu Ustaz apa tu? Ali mengulang kaji pelajarannya, apa lagi peperiksaan menjelang gitu. Macam mana? Bagaimana? Aliyun yuraji'u darasi tahiyah. Ali apa tadi? Yuraji'u. Apa maksudnya yuraji'u? Mengulang kaji pelajaran. Oh, mengulang kaji. Oke. Berarti kalau gitu gunakan apa lagi? Yuraji'u aliyun. Okey, yuraji'u aliyun. Yuraji'u aliyun. Darasi Durusahu. Durusahu maf'ul bih. Durusahu la siyama ini imtihani La siyama apa tadi Ibu mau ngap? Peperiksaannya apa lagi peperiksaannya menjelang gitu. La siyama
apa tuh? Imtihani apa? Apalagi peperiksaan sudah Periksa. dekat gitu ya. Ya. Sudah dekat menjelang ya. Ya. La siyama al-imtihanu qaribun gitu. Qaribun. Okey. La siyama al-imtihanu qaribun. La siyama al-imtihan qaribun. Ya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Selamat Ibu Siti Munira. Alhamdulillah. Baik, berikutnya lagi. Siapa mau ambil kesempatan membuat Syukur, kalimat Ustaz. ketiga? Ibu Nazira silakan. Separuh saya bahasa Melayu separuh. Boleh Ibu. Okey, Al-Babgha, Al-babgha itu apa? burung kakak tua. Kakak tua atau burung beo ya. Oke. Ibu apa? Al-babgha ya. Jadi al-babgha ya. Yorni, Ustaz. Bernyanyi. Bernyanyi. Yugoni. Yuroni. Al-babgha yugoni. La siyamah. Al-babgha yugoni la siyama. Bila dia beri makan macam mana, Ustaz? Bagaimana Ibu? Apabila diberi makan. Setelah apabila diberi makan. Apabila setelah makan, la siyama ba'dal akli. La siyam. La siyama apabila? Setelah makan. Setelah. Atau maksudnya kita memberi makan itu. La siyama ba'da an nu'tiyahul akla misalnya. Atau ba'da an nu'tiyahut ta'ama. Ba'da an apa Ustaz? La siyama ba'da an nu'tiyahu atau yu'ti ana u'ti. Nah, nu'ti karena ada an maka an nu'tiya. Tambahkan hu kepada apa? Al-babgha kan? At-ta'ama. La siyama ba'da an nu'tiyahu ta'ama. Apalagi setelah kita memberinya makan. Atau boleh kita simple, kita singkat menjadi la siyama ba'da an nut'imahu. Nut'im itu bahasa Indonesianya memberi makan atau bahasa Indonesia feed ya. La siyama ba'da an nut'imahu. Begitu, bagus. Selamat Ibu Nazira. Tadi bagaimana artinya Ibu? Burung kakak tua itu menyanyi apabila sesudah diberi makan. Apalagi setelah diberi makan. Setelah diberi makan. Iya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. 2 orang lagi atau cukup? Cukup. Sudah sampai 8 nomor ya. Sudah cukup. Kalau gitu kita lanjutkan. Baik, bagus semuanya. Selesai sudah, kita buat kalimat dari kata la siyama. Atau apalagi dalam bahasa Indonesia. Tanya sikit, Pak. Bagaimana, Pak Haji? Ini ya, la siyama ini dari apa, Pak? Siwa ya, Pak? Asalnya. Ya. Oke. Ini isim, La Pak. siyama ini dari kata apa? Baik. La siyama ini dari kata apa? Nah, dalam pengamatan saya, ini la siyama ini terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari 3 kata. Pertama la, kemudian siyun, kemudian ma. La diikuti oleh siyun diawali oleh la, maka menjadi siya, la siya, la ilaha illallah, la haula wala quwata, la ajro, la hukma, la ustadza, la qalama, la tilmida, la madrasata, la masna'a, la masjidah, dan seterusnya. Nah, jadi semula adalah la ditambah siyun, lalu dirangkai maka menjadi la siya. Sesudahnya ditambah dengan ma, maka menjadi la siya ma, begitu. Jadi tiga kata. Itu dalam pengamatan saya. Begitu, Pak Haji.
Ustaz, kalau la di situ, la apa yang ada fungsi Ustaz? La apa di sini dipanggil fungsi la ni? La nafiyah lil jinsi. La nafiyal jinsi. Jadi la tu adalah gabungan 3 kata. Jadi di La sini siyama gabungan 3 kata, betul. isim ya Ustaz. Isim ya. Setelah la itu isim, makanya dibaca sia, sama dengan la haula wala quwata. Oke. Ya, terus ditambah dengan ma. Nah, jadi ratu rangkai maknanya berubah menjadi apalagi. Kalau kita i'rabkan ada kedudukan tak Ustaz? Ada. La itu kan La nafi li jinsi. harfun nafi mabniun ala sukun. Sia itu ismula. Bismillah. Isim la. La haula la harfun nafi lil jinsi mabniun ala sukun. Haula ismu la mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Sesudahnya khobar. La haula wala quwata illa billahil azim. Nah, kalimat illa billahil azim itu adalah khobar dari la, tapi fi mahalli raf'in khobarul la begitu. Illa harfu istisna billahil azim illa billahil azim bi harfu jar Allah majrur al-ali itu naat ya, al-azim naat yang kedua, al-ali naat yang pertama, al-azim naat yang kedua. Jadi kalau la siyama jadi la harfu la nafi li jins, siyama ismullah. Ya. Syaja'ani menjadi khabar Ustaz. Iya. Dalam bentuk jumlah ismi fi'liyah. Fi mahalli raf'in khabar. Khabarullah. Khabarullah. Okey. Betul Ma'al amal jar wa majrur. Dia setakat jadi kalau pula keseluruhannya daripada syaja'ani Ustaz. Bagaimana Bu? Maaf. La siyama tu tadi apa tu harful la nafil jins. Siyama dia adalah isim la. Kemudian syaja'ani bentuk jumlah, wal jumlah tu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli rafin khabaru la. Ya, betul. Kemudian yang jar wa majrur pada li ta'alumi dan ma'a tu keseluruhannya ada khabar Ustaz. Khabar bagi la. Oh, baik, saya akan coba buat kembali buka ya, halaman berapa tadi? Siyama buka surat berapa ya? Oh iya, buka surat 4 ya. La siyama sajja'anil ustadzu lit-ta'allumi wal amal. Jadi khobarnya itu adalah jumlah panjang. Sajja'anil ustadzu lit-ta'allumi wal amali fi mahalli raf'in khobaru la. Jadi ungkapan ini la siyama sajja'anil ustadzu la harfun nafi lil jinsi. Sia itu adalah isim la. Nah, ma ini tambahan saja. Ma itu huruf sifatnya tambahan. Tambahan, tidak berfungsi Tapi kalau dari sisi ininya susunannya sia itu mudhaf, ma-nya mudhaf ilaih. Tapi ma ini tidak bermakna ya. Maka menjadi satu kesatuan la siyama maknanya menjadi apa lagi? Nah, adapun saja'ani saja fil madi. Ini nunnya nun biqoya, ya-nya itu domir mutakalim kan, kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Al-ustadzu fa'il dari saja'a. Dita'alumi jar majrur, mal amali juga jar majrur. Nah, nanti berikutnya adalah wa jumlatu sajja'anil ustadzu lit-ta'allumi mal amali fi mahalli raf'in khobaru fa gitu. Oke Ustaz. Alhamdulillah. Oke ya. Ya syukran. Ustaz, afwan Ustaz. Ya. La siyama selepas la siyama boleh masuk sama ada fi'il ataupun isim ataupun harf Ustaz. Betul. Tiga-tiganya boleh. Oh okey, syukran. Ya. Mudah ya?
Oke. Oke, baik Bapak Ibu silakan kembali tengok muka surat 4 ya. Muka surat 4. Apalagi guruku menyemangatiku untuk belajar sambil bekerja. Nah ini ada ungkapan belajar sambil. Ada kata sambil. Sambil SAMBIL. Sambil, bukan SAMBEL. Sambal, bukan, tapi sambil. Nah, ungkapan sambil itu dalam bahasa Arab boleh menggunakan ma'a. Belajar sambil bekerja. At-ta'allum ma'al amali. Saya coba buat kalimat ya. Misalnya gini. Ungkapan belajar sambil bekerja. Belajar sambil bekerja. Bagaimana bahasa Arabnya? Nah, tadi sudah kita contohkan. Belajar sambil bekerja itu bahasa Arabnya adalah at-ta'allumu ma'al amali. Jadi belajar dan bekerja bersamaan. Makanya diterjemahkan dengan sambil. At-ta'allumu ma'al amali. Ini contoh ya, contoh yang saya buat. Contoh lagi misalnya yang lainnya. Untuk kita berlatih bersama ya, belajar gunakan kata sambil bekerja. Contoh yang lain misalnya Makan sambil bertulis. ya, makan sambil Menulis. sambil menulis ya, oke. Makan sambil menulis. Jadi bahasa Arabnya bagaimana? Al-aklu Ma'al. ma'al kitabati. Gunakan isim masdar. Al-aklu ma'al kitabati. Tuh. Begitu. Coba ada lagi. Sambil menyelam minum air, Ustaz. Minum sambil berdiri, Ustaz. Minum sambil berdiri. Minum sambil menyelam air. Minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri. Apa tadi? Minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri. Nah, minum sambil berdiri. Sambil berdiri. Nah, boleh nih. Jadi bagaimana bahasa Arabnya nih? Asyurbu Qiyam ya. al-qiyam. Jadi minumnya dan berdiri dilakukan bersamaan gitu ya. Tapi kalau untuk ungkapan ini tujuannya minum atau tujuannya berdiri nih? Minum. Minum ya. Nah, jadi minum, kemudian minumnya dalam keadaan berdiri kan? Ya. Nah, kalau untuk yang ini boleh asyurbu ma'al qiyam, tapi boleh juga asyurbu qa'iman menggunakan hal. Asyurbu qa'iman, minum sambil berdiri. Nah, qa'imannya menjadi hal. Minumnya diceritakan keadaan minumnya berdiri begitu. Kalau untuk minum sambil berdiri boleh gunakan asyurbu qa'iman. Sebab tujuan dari ungkapan minum sambil berdiri itu adalah tujuannya minum. Tapi kita sedang berdiri. Tapi kalau ungkapan at-ta'allumu ma'al amali, ya dua-duanya kita menjadikannya tujuan. Kita belajar dan kita bekerja. Dua-duanya bersamaan. Al-aklu ma'al kitabati. Kita makan dan kita menulis. Kita sedang lapar dan kita harus menulis. Jadi dua-duanya dikerjakan bersamaan. Maka ungkapannya al-aklu ma'al kitabati. Sedangkan minum sambil berdiri, dalam pemahaman saya ya, minumnya itu adalah tujuannya, pekerjaan utamanya. Nah, sedangkan berdiri itu keadaan ketika kita minum. Makanya untuk kalimat minum sambil berdiri lebih digunakannya menggunakan asyurbu qa'iman, minum dalam keadaan berdiri. Tapi juga kita gunakan asyurbu ma'al qiyam, itu juga bisa, secara usul bisa dan benar. Oke, ada lagi yang lain? Ustaz, boleh tak kalau kita katakan minum sambil berdiri tu perbuatan yang dilakukan serentak semasa?
Iya, bersamaan serentak betul Ibu. Tapi Satu. kan berdiri itu menceritakan keadaan minum. Ibu sedang berdiri, lalu haus. Apa yang dilakukan? Minum kan? Ya. Nah, apakah minum dan berdiri itu dua-duanya tujuan Ibu berbuat? Tidak. Kan tujuannya minum. Minum. Tapi posisi tubuh Ibu sedang dalam posisi berdiri. Tetapi kalau kalimat belajar sambil bekerja, belajarnya memang kita kerjakan dengan tujuan sebagai tujuan, bekerjanya juga sama tujuan. Saya misalnya belajar bahasa Arab, nah, tapi juga sambil bekerja, mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat ekonomik misalnya ya gitu ya. Nah, maka dua-duanya dilakukan bersamaan, terjadi bersamaan begitu, serentak ya, apa tadi bilang? Serentak ya? Apa tadi Bu Laila bilangnya? Serentak ya Bu ya, serentak. Ya. Maka menggunakan at-ta'allumu ma'al amali. At-ta'allumu ma'al amali. Al-aqlu ma'al kitabati. Atau ada lagi misalnya menangis sambil berdoa. Sambil berdoa, iya. Menangis sambil berdoa. Boleh menangis sambil berdoa. Berdoa. Apa tuh bahasa Arabnya? Al-buka'u, Ustaz. Al-buka'u, betul. Ini menggunakan isim masdar semuanya ya? Ya. Al-buka'u ma'ad Ma'ad. du'a. Al-buka ma'ad du'a. Menangis sambil berdoa. Yang lain misalnya apa lagi? Ustaz, yang orang tu kalau maraton kan orang minum sambil berlari tu kira sama-sama jugalah kira maaf. Minum sambil minum Yang sambil berlari. Coba minum sambil berlari. Orang sedang sprint ya misalnya ya, sedang sprint competition ya. Yep. Sedang berlari. Bagaimana bahasa Arabnya? Asyurbu ma'al jari boleh. Jari. Jaro yajri kan? Masdarnya jariun. Asyurbu mal jari. Atau boleh juga asyurbu jarian boleh. Asyurbu jarian. Asyurbu jarian. Asyurbu jarian. Oke. Oke, sedikit lagi. Siapa lagi mau coba? Coba yang lain. Apa lagi yang lain? Minum sambil berdiri. Gimana Pak Barman? As-sam'u ma'at ta'ah. Dengar sambil taat. Mendengar sambil Samina wa ta'na. Mendengar sambil taat gitu ya. Sambil taat. Oke. As-sama'u ma'at ta'ati. Ya, oke, betul. As-sam'u ma'at ta'ati. As-sama'u bukan as-sam'u. As-sama'u ma'at ta'ati. Apa bedanya as-sam'u dan as-sama'u? Kalau as-sam'u ini pendengaran. Ini kata benda. Pendengaran. Sedangkan as-sama'u itu aktivitas mendengar. Dan kalimat yang Pak Haji sampaikan, mendengar sambil taat itu adalah activity, makanya mendengar sambil taat begitu. Simak ada tak Ustaz? Simak. Tidak ada, ya betul sama. Sangat fathah. Bukan kasr. Bukan simak. Okay. Iya.
Afwan Ustaz, yang atas itu minum sambil berlari bukan berdiri Ustaz. Maaf jari kan. Iya, iya. Maaf, saya lupa. Saya salah tulis ya. Minum sambil berlari. Oke. Saya tulis. Salah tulis lagi ya. Baik, makasih banyak. Ustaz, dulu. Ya, Pak Jiper bagaimana? apa bezanya ma'a dengan bi, Ustaz? Dengan Oh, kalau bi itu alat. alat. Saya minum dengan gelas. Oke, apa bedanya bi dengan ma'a? Oke, kalau bi itu artinya dengan. Bahasa Arabnya bi. Kalau bersama atau sambil itu ya tadi kita gunakan ma'a ya. Nah, kalau ma'a itu bukan alat tetapi bersama-sama dan bukan sebagai alat. Saya makan sambil belajar. Nah, belajar itu alat untuk makan bukan? Bukan. Tetapi dua-duanya makan dan belajar terjadi bersamaan. Dua-duanya activity. Nah, kalau misalkan saya makan dengan piring. Makan dengan piring. Piring itu benda ataukah activity? Benda. Aktivitas. Benda. Saya makan nasi. Saya makan nasi. Ya, saya minum dengan gelas. Nah, gelas itu kan alat untuk minum. Jadi ashrobu bil kubi misalnya atau ashrobu bil kaksi. Nah, kalau alat maka gunakan bi. Tetapi kalau bersama atau sambil menggunakan ma'a. Ungkapan begini, inna ma'al usri yusro. Ini inna ma'al usri yusron ya misalnya. Inna ma'al usri yusron. Coba lihat. Apa itu artinya? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, al-usrinya ini apakah alat untuk kemudahan atau kondisi yang terjadi bersama-sama dengan kemudahan? Kondisi. Kondisi yang sama-sama terjadi bersama kemudahan. Jadi kesulitan bukan alat bagi kemudahan, tetapi kesulitan dan kemudahan dua-duanya terjadi bersamaan, begitu. Maka gunakan ma'a. Sedangkan bi itu maknanya adalah alat, perangkat atau alat, bahasa Indonesia alat ya begitu. Tapi kalau bismillah, Ustaz? Iya, dengan nama Allah. Nama Allah sebagai alat. Jadi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah kan. Jadi nama Allah sebagai alat kita untuk memulai suatu pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kita mau apa? Kita hendak sholat, kita hendak makan, kita hendak belajar, maka gunakan nama Allah itu mengiringi perbuatan kita apapun itu. Atau dalam penafsiran yang lain juga di sini maknanya adalah atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maksudnya adalah bahwa perbuatan-perbuatan kita ini ada capnya, ada stempelnya, ada stemnya. Artinya stem itu maksudnya ada pemiliknya. Apa pemiliknya? Ya ini nama Allah. Kita berbuat tidak kosong dari tujuan. Tujuan itu adalah stem. Kalau bahasa Indonesia itu namanya stempel ya. Stempel. Stem. Cap apa? Cap ya. Sama chop. Chop. Oh iya betul chop. Oke, chop. Nah, begitu. Jadi ungkapan Bismillahirrahmanirrahim itu semacam stempel atau chop untuk kita melakukan suatu perbuatan, sehingga perbuatan itu tidak ada mengklaim. Kalau sebuah perbuatan tidak dicap dengan nama Allah, nanti setan akan mengambilnya. Setan dimaksud boleh jadi nanti kita ada nafsu, misalkan kita berbuat itu untuk sesuatu di luar untuk mencari ridha Allah misalnya begitu ya. Nah, itu sesuatu di luar Allah itu berarti perbuatan itu dicap oleh cap selain Allah atau diberi cop bukan Allah begitu. Begitu. Jadi perbedaan antara bi dengan ma'a
Kurang lebih begitu Pak Haji Tahir ya. Ustaz, afwan Ustaz. Iya, Ibu Ella. Kalau yang dikatakan waw ma'iyah, adakah dia bersamaan juga yang dimaksudkan? Iya, misalnya gini, misalnya ya, adhabu ilal madrasati wa tulu al fajri. Apa tuh artinya? Saya ke madrasah. Saya pergi ke sekolah bersamaan dengan matahari dengan watul asyamsi, bukan tulul fajri ya, maaf. Kalau tulul fajri terlalu pagi. Watul asyamsi. Adhabu ila madrasati watulu asyamsi. Aku pergi ke sekolah bersama dengan matahari terbit. Nah, watulu a, kenapa a ini fathah? Karena diawali oleh wawul ma'iyah. Nih, wawunya bukan wawu atof. Sebab tidak ada matuf alaih. Nah, lalu kenapa tulu fathah dibaca fathah? Karena diawali oleh wawul ma'iyati. Apa ma'iyah? Apa itu ma'iyah? Ya berasal dari kata ma'a. Apa tadi ma'a artinya? Bersamaan kan? Maka ungkapan wawul ma'iyah berarti wawu yang bermakna bersamaan. Makanya ayat atau bunyi ungkapan kalimat adhabu ila madrasati wa tulu asyamsi, wawu di sini maknanya bersamaan, serentak terjadinya. Saya pergi ke sekolah pada waktu yang bersamaan matahari terbit. Jadi matahari terbit dan saya pergi ke sekolah terjadi serentak, bersamaan, berbarengan. Bersamaan atau bahasa Indonesia yang itu berbarengan atau serentak sekaligus. Dia jadi nasab kerana dia zaraf, Ustaz? Bukan, karena ada wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah yang menasabkan tulu'ah. Yang menasabkan tulu'ah itu adalah wawul ma'iyati. Wawul ma'iyah juga menasabkan isim sesudahnya. Jadi dia bukan maktuf. Kalau dia maktuf dia jadi tulu'i. Iya, watul syamsi. Dan tidak tepat maknanya kalau maktuf kepada amal sati. Jadi untuk menentukan waw tu, waw ataf atau ma'iyah, kita tengok pada syakal, ada barisnya Ustaz ya. Iya, kalau ada harokatnya. Ya, okey. Kalau ada barisnya. Kalau tidak ada barisnya dari konteks kalimatnya. Dan keluar ini kan activity, kegiatan. Terbit matahari. Berarti kan pekerjaan dari matahari. Nah, sehingga menggunakan wawul ma'iyah, sehingga dibaca fathah watul asyamsi. Ya baik, untuk wawul ma'iyah mungkin kita bisa berlatih pada waktu yang lainnya. Tetapi ini penjelasan tentang wawul ma'iyah sekilas saja. Puan Ustaz, tadi sambungan daripada Haji Tahir punya soalan bi dengan makna Ustaz. Kalau kita baca tajwid kan, kita ada idgham ma'al gunna dengan idgham bi gunna. Selalu kadang buku gunakan bi, kadang gunakan ma'a. Mana yang lebih sesuai? Idgham bila gunnatin atau idgham bi gunnatin. Idgham dengan mendengung. Ataupun ada kadang idgham buku ma'al dia gunnah. bi gunna. Ada yang nyebut idgham ma'al gunnah Ibu ya? Ada idgham ma'al gunna ataupun kadang buku yang satu gunakan idgham bi gunna. Idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah begitu betul ya? dua, ya betul. Jadi kalau kita mengatakan idgham bi gunnah, idgham memasukkan bunyi huruf nun kepada huruf ya misalnya, digunakan dengan mendengung, dengan dengung begitu ya. Dengungnya sebagai alat begitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi kalau mana kita satu yang lebih mengatakan sesuai? al-gunnah berarti bersamaan dengan mendengung ya. Ya, itu menarik juga tuh. Sementara kalau kita baca bagaimana? Masuk sambil mendengung kan? Iya, sama-sama. Jadi kadang mimma tuhsinun gitu ya. jadi mana kalau kita nak gunakan, sekarang kita dah belajar, kita gunakan yang sesuai ma'al guna ke atau bi guna? Ya, kalau yang kita baca dalam ilmu tajwid biasanya diguna ya. Diguna. Kalau yang saya baca selama kecil dulu nyebutnya tuh idgham biguna, idgham bila guna. Tidak menggunakan idgham ma'al guna ya, tetapi pada praktiknya kalau kita baca bersamaan kan? Ya,
Ya mungkin itu istilah saja ya, istilah saja tapi maksudnya sama. Maksudnya sama mungkin begitu Ibu Iman. Oke, terima kasih Ustaz. Oke. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Cukup sudah pelajaran kita pada hari ini, hari Minggu. Alhamdulillah kita belajar uslub ini semakin lama semakin bagus ya. Semuanya semakin berkembang. Alhamdulillah kita senang sekali. Oke, sedikit lagi. Oyong dan Ayang sudah keluar. Oyong, alhamdulillah selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai belajar uslub pada malam hari ini. Ini pertama tentang sehingga. Sehingga diikuti oleh kalimat yang sempurna, jumlatun mufidatun. Yang kedua, kita belajar membuat uslub menggunakan kata apalagi. Apalagi. Dan yang ketiga, kita menggunakan uslub dari ungkapan kata sambil. Jadi sehingga, apalagi dan sambil ada 3 ungkapan. Nah, kita sudah berlatih dengan baik ya, dengan sempurna. Tentu saja kita perlu banyak berlatih untuk terus meningkatkan kemampuan ini dan juga menambah kosakata dan juga latihan sebanyak-banyak mungkin. Baik ayuhal ikhwan akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamana liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kesilapan. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan lakum akhiran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Terima kasih semuanya. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.